Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita di pekan ke-10 ya. Pekan ke-10 dari pembelajaran kuliah semester genap 2020-2021. Materinya sebetulnya ini masih materi ke-9. Jadi karena memang pekan kemarin saya liburkan ya. Saya liburkan satu pertemuan untuk refreshing aja agar kalian refresh setelah UTS gitu ya. Setelah UTS. Jadi pekan ini kita masuk lagi ke materi untuk analisis numerik 2. Setelah UTS ini, kalau sebelum UTS kalian menyelesaikan persamaan diferensial biasa terkait masalah nilai awal dan masalah nilai awal di analisis numerik 1 ya. Yang sebelum UTS di analisis numerik 2 itu kita menyelesaikan masalah nilai batas dengan metode shooting atau dengan menggunakan metode beda hingga. Nah, setelah UTS kita akan belajar mengenai bagaimana mencari solusi numerik untuk persamaan diferensial parsial. Jadi bisa bertipe linier, kuasi linier ataupun non linier gitu ya. Ordernya juga tidak hanya order 1, bisa order 2 dan seterusnya. Tentunya yang kita bahas adalah persamaan-persamaan yang sering digunakan di bidang-bidang teknik atau di aplikasinya banyak gitu ya. Saya akan membahas 3 persamaan yang utama, 3 persamaan diferensial parsial yang akan kita cari solusi numeriknya setelah UTS ini. Ada persamaan transport, ada persamaan gelombang, dan juga ada persamaan difusi. Nah, setiap persamaan diferensial tadi itu, setiap persamaan diferensial parsial tadi itu mewakili setiap tipe dari persamaan diferensial parsial. Jadi kalau kalian sudah mengikuti materi di persamaan diferensial parsial ya, materi kuliah PDP yang order 2, sebenarnya order 1 juga bisa ya. PDP itu bisa kita klasifikasikan menjadi tipe hiperbolik, eliptik maupun parabolik bergantung kepada nilai D-nya di kuadrat min 4 aja. Dibuka lagi ya catatan persamaan diferensial parsialnya. Nah, kalau di mata kuliah persamaan diferensial parsial kita mencari solusi eksaknya atau kita mencari penyelesaian secara eksak dengan metode karakteristik katakan untuk persamaan transport, maka di mata kuliah analisis numerik 2 ini kita mencari solusi numeriknya. Karena memang tidak semua persamaan diferensial parsial itu mudah untuk dicari solusi eksaknya gitu ya. Jadi ini metode numerik kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang tujuannya sebenarnya untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial secara numerik yang solusi eksaknya bisa jadi tidak ada. Atau kita menguji. Jadi persamaan diferensial parsialnya sudah diketahui solusi eksaknya, kenapa harus dicari solusi numeriknya lagi, Bu? Kita uji apakah solusi numeriknya ini cukup mendekati solusi eksaknya gitu. Nah, sehingga nanti kalau sudah mendekati, oke, berarti apakah saya bisa implementasikan ke persamaan diferensial parsial yang lain seperti itu ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan transport. Jadi persamaan transport kalau kalian buka lagi catatan persamaan diferensial parsialnya, dia adalah tipe persamaan diferensial parsial tipe hiperbolik ya. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk saya review sedikit saja. Jadi secara umum persamaan transport itu bisa saya tuliskan sebagai UT plus A kali UX sama dengan 0, di mana pengali AXT-nya ini adalah kecepatan dari solusi U-nya gitu ya. Namanya juga persamaan transport. Nah, A ini adalah kecepatan dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu bisa merupakan fungsi terhadap X maupun fungsi terhadap T. Ini kita sebut sebagai masalah Cauchy gitu ya. Tentunya kalau kita punya persamaan diferensial parsial, kita harus punya syarat awal. Jadi syarat awalnya katakan suatu fungsi psi fungsi terhadap X gitu ya, karena T-nya kan kita anggap 0 untuk X elemen R. Ini adalah bentuk umum dari masalah Cauchy. Yang lebih umumnya lagi kita sering sebut dengan persamaan transport gitu ya. Kalian bisa coba sambil untuk mengingat-ingat materi terkait persamaan transport di persamaan diferensial parsial, kalian bisa mencoba untuk membuktikan bahwa solusi dari kalau persamaan transportnya adalah UT plus 2 UX sama dengan 0, maka dengan syarat awalnya adalah phi X, maka saya akan punya solusi UXT, solusi eksak ya, akan berupa fungsi phi di mana dikomposisikan X min 2T di dalamnya gitu. Jadi tergantung nilai awal bentuknya seperti apa, lalu dikomposisikan dengan X min 2T gitu ya.
Contohnya kalau saya punya syarat awalnya berupa fungsi step function, bukan step function ya, piecewise function gitu ya. Jadi untuk X yang kurang dari 2 dan kurang dari min 2 dan lebih dari 2, dia bernilai kurang dari min 2 dan lebih dari 2 dia bernilai 0. Dan yang berada di antara min 2 sampai 2 dia mengikuti fungsi 4 min X kuadrat. Nah, UX0 ini kalau saya plot jadi bentuknya yang ini ya. Oke, saya stop dulu. Nah, ini adalah ketika T-nya 0 gitu ya. Ketika T-nya 0. Kalau saya gunakan syarat awal ini dengan persamaan diferensialnya adalah berupa persamaan transport, artinya solusi dari persamaan transport ini dengan syarat awalnya yang ini ya, yang di sini, saya akan bisa dapat UXT-nya adalah phi X min 2T, jadi saya gantikan X-nya dengan X min 2T. Kalau di sini X, di sini X kuadrat, kalau di sini X min 2T, artinya saya ganti dengan X min 2T kuadrat yang sebelah sini ya. Jangan lupa untuk domainnya juga kita ganti dengan X min 2T ya. Saya butuh ya, oke. Nggak bisa coret-coret ya di sini ya. Ini saya gunakan Adobe Reader sih. Oke. Ya, apa ya? Oke, jadi jangan lupa untuk mengganti domainnya. Seringkali yang diganti hanya di fungsinya di sini dan di sini dibiarkan X. Kalau komposisinya terhadap X min 2T, artinya semua X yang di sini kita gantikan dengan X min 2T. Jadi di sini jadi 4 min X min 2T kuadrat, yang di sini jadi X min 2T, di sini X min 2T ya. Sama dengannya kok nggak ada. Sama dengan sebetulnya bisa ikut bawah ataupun atas. Jadi ini memang kurang sedikit ya, harusnya misalkan kalian anggap yang di bawah juga nggak apa-apa, masuk yang 0. Jadi sebetulnya ini fungsi continue, kita jamin continue. Tentunya di sini harus ada nilainya sih ya. Jadi ini dikasih sama dengan ya, yang di sebelah sini sama dengan dan di sebelah sama dengan. Nah, terus bentuk fungsi ini seperti apa gitu ya. Kalau yang ini kan hanya fungsi terhadap X, kalau fungsi solusinya ini fungsi terhadap X dan T gitu. Berarti artinya saya harus plot setiap waktu. T itu kan menunjukkan waktu ya, waktu ke 0, waktu ke 1, waktu kedua dan seterusnya. Ketika T sama dengan 0, dia menunjukkan fungsi ini, 4 min X kuadrat hanya berlaku di antara min 2 sampai 2. Ketika T sama dengan 1, ini yang terjadi. Ketika T sama dengan 1, maka saya akan dapat bentuknya ini. Ya. Jadi kalau T-nya 1, di sini saya punya apa? 4 min X min 2 kuadrat. Di sini X min 2 absolut harus kurang dari 2. Nah, ini yang saya dapatkan. Dia geser ke kanan. Kecepatannya berapa? Coba. Kalau yang dari sini ya, ini dari min 2 ke sini dia 0. Artinya dari min 2 ke 0 dia berpindah sebesar 2 satuan ya. Artinya si grafik 4 min X kuadrat untuk absolut X kurang dari 2 ini, kalau kita komposisikan dengan X min 2T, maka dia akan bergerak ke arah kanan, karena min ya, ke arah kanan dengan kecepatan 2. Kecepatan 2 itu apa maksudnya ini? Jadi dia berpindahnya sejauh 2 satuan ke sebelah kanan gitu ya. Kalian bisa lihat di sini awalnya di min 2, yang titik yang ini ya. Lalu ketika di sini dia geser ke 0, artinya dia bergerak ke kanan dengan kecepatan 2. Kalau saya lanjutkan, ini T sama dengan 1, ini T sama dengan 2 ya. Lalu ini adalah T sama dengan 3. Dia akan bergerak 6 satuan ke sebelah kanan. Ya, gitu. Jadi, artinya apa? Artinya persamaan transport itu persamaan yang menggeser solusi awal, bukan, menggeser syarat awal sebesar alfa satuan gitu. Karena di sini alfanya adalah 2, maka dia bergeser sebesar 2 satuan. Kalau alfanya saya ganti 10, maka dia satu satuan waktu dia akan bergeser 10 satuan ke arah kanan. Kalau saya ganti negatif 2, maka gesernya bukan ke kanan tapi ke arah kiri gitu ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan intuisi solusi eksak dari persamaan transport. Sekarang kita coba implementasikan ke metode menggunakan metode beda hingga, atau kita mau mencari solusi numerik dengan metode beda hingganya ya. Sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan beberapa konsep tentang hampiran beda hingga ya. Jadi hampiran beda hingga itu seperti apa? Jadi kalau saya punya persamaan diferensial parsial di sini,
maka saya bisa ubah persamaan diferensial parsial saya menjadi suatu persamaan beda. Persamaan beda itu seperti apa, Bu? Jadi kalau persamaan diferensial parsial itu pasti ada suku turunan terhadap variabel bebasnya. Di persamaan beda, suku turunan fungsi yang tidak diketahui dengan variabel bebas, katakan do u per do x gitu ya, atau do u per do t, kita gantikan dengan pendekatan selisih, rasio selisihnya gitu. Jadi UI plus 1 min UI min 1 per delta X katanya gitu. Jadi yang kita bandingkan tadi itu operator turunan U terhadap X dengan rasio selisihnya gitu ya. Nah, jadi seharusnya bentuk persamaan diferensial parsialnya dengan persamaan bedanya ini bisa ekivalen kalau kita gunakan pendekatan deret yang benar ya. Lalu jika persamaan diferensial parsial itu solusinya berupa fungsi u xt. Ini nggak hanya xt ya, dia bisa xyt, bisa xyzt gitu ya. Jadi ini variabel bebasnya saja maksudnya. Kalau solusi PDP ini berupa solusi uxt gitu ya, dan solusinya ini ada gitu ya, eksis, maka kita bisa bilang bahwa PDP ini well post itu bisa dikerjakan, gampangannya begitulah. Well post itu istilah gampang untuk bilang bahwa PDP ini ada solusinya gitu. Kalau kita tidak bisa jamin bahwa solusi PDP itu ada solusinya, ya ngapain dicari ya, ngapain dikerjakan gitu ya, karena dia nggak ada solusinya. Apakah ada Bu PDP yang tidak punya solusi? Ada. Bisa jadi dia tidak punya solusi pada titik-titik tertentu gitu ya, pada singular point gitu, titik-titik singular itu bisa saja. Nah, jadi untuk menjamin bahwa suatu persamaan diferensial parsial punya solusi UXT, kita harus jamin bahwa PDP itu well post gitu. Ya. Ini ada teoremanya sendiri. Kemudian kalau persamaan beda, solusinya itu bukan berupa fungsi kontinu UXT, tapi berupa titik-titik diskrit yang kita notasikan sebagai UJN. N-nya di atas ini harusnya UJN gitu. Nah, solusinya ini, jadi kita tahu di setiap gridnya gitu ya, setiap titik grid J, N kita punya nilainya, jadi kita bisa plot gitu ya. Jadi kalau ini fungsi kontinu, yang ini adalah diskrit. Kaitan antara persamaan beda dengan solusinya UJN ini itu kaitannya kita sebut dengan istilah kestabilan gitu. Jadi kalau persamaan bedanya stabil, maka solusinya ini akan ada atau berhingga, nggak sampai blow up, nggak sampai tinggi sekali atau rendah sekali gitu ya. Nah, kita bisa kaitkan juga kalau persamaan diferensial parsial itu kaitannya dengan persamaan beda adalah kekonsistenan. Jadi kalau ini kita sebut ekivalen ketika kedua persamaan ini konsisten gitu ya. Nah, kalau di solusinya kita sebut dengan kekonvergenan gitu ya. Jadi suatu skema numerik kita sebut dia konvergen jika solusi numeriknya ini ketika gridnya delta X dan delta T-nya itu menuju 0, maka dia akan mendekati solusi eksaknya. Itu kita sebut dia konvergen ya. Ya, kita tahu deret konvergen itu artinya di ekornya itu dia akan menuju ke suatu nilai gitu. Jadi tidak mendekati solusi eksaknya gitu ya. Kemudian konsisten. Konsisten itu ini persamaan beda kita sebut konsisten jika kan persamaan beda itu dari deret Taylor ya. Jadi kalau suku pemotongannya itu ketika lebar gridnya menuju 0, dia juga mendekati kesalahan pemotongannya mendekati 0, maka kita sebut persamaan beda ini konsisten dengan persamaan diferensial parsialnya gitu. Lalu satu istilah lagi mengenai kestabilan. Jadi suatu persamaan atau suatu skema numerik kita sebut stabil jika kesalahan numerik tidak meningkat atau solusi persamaan beda UJN-nya berhingga ya. Jadi kita ngeceknya gimana Bu? Jadi ini kita sebut persamaan bedanya ini stabil jika errornya, kesalahan numeriknya tidak meningkat. Nah, kesalahan numerik tidak meningkat itu biasanya ditandai dengan solusi numeriknya yang berhingga. Jadi masih bisa, kalau di plot itu dia masih di range yang bisa terplot gitu, nggak sampai plus tak hingga sampai minta hingga nilai U-nya itu. Maunya seperti itu ya. Cara mengeceknya secara analitiknya itu kita ada beberapa metode yang bisa digunakan ya untuk menganalisa kestabilan dari persamaan beda. Ada yang namanya kestabilan von Neumann atau kestabilan Fourier, kemudian ada kestabilan CFL atau Courant-Friedrich-Levy gitu ya.
Jadi kalau yang ini membandingkan dengan kurva karakteristik. Nah, untuk kestabilan CFL ini sebetulnya hanya bisa saya belum tahu yang lain sih, tapi untuk persamaan transport bisa karena dia bisa menggunakan metode karakteristik ya. Untuk persamaan difusi bisa juga. Untuk persamaan gelombang juga bisa. Oke. Jadi kalau kestabilan CFL itu membandingkan kurva karakteristik dari metode dari persamaan diferensial parsialnya dengan daerah solusi numeriknya gitu. Nanti kita akan cobalah untuk yang ini ya. Dan yang lebih sering dipakai itu adalah namanya kestabilan von Neumann yang berbasis pada bukan deret Fourier, analisa Fourier, transformasi Fourier ya, ini lebih tepatnya pakai itu gitu. Jadi ini yang lebih sering dipakai, namanya kestabilan von Neumann gitu. Kemudian lebih lanjut, ini jadi kaitan dari PDP, persamaan beda, solusi eksak dan solusi numerik sudah cukup jelas ya. Jadi selanjutnya ada namanya teorema ekuivalensi Lux gitu ya. Jadi untuk persamaan beda yang konsisten dengan PDP yang well posed, metode akan konvergen jika dan hanya jika metode stabil. Jadi teorema ekuivalensi Lux itu merangkum diagram ini. Jadi bagaimana saya bisa langsung, berarti kalau ada persamaan beda saya harus ngecek semua ya Bu, konsistennya, stabilnya, konvergennya gitu ya. Tidak. Jadi dari teorema ekuivalensi Lux, kalau kalian punya PDP di sini sudah well posed, kemudian persamaan bedanya ini konsisten gitu ya, konsisten dengan PDP-nya, maka saya cukup mengecek kestabilan dari persamaan beda. Kalau persamaan bedanya stabil, saya bisa jamin bahwa metodenya itu akan konvergen ke solusi eksak. Itu meresum ya. Jadi kita cukup mengecek kestabilan dari persamaan beda, kita akan bisa menemukan bahwa metode atau persamaan bedanya itu akan solusi numerik dari persamaan bedanya itu akan konvergen ke solusi eksaknya jika solusi numeriknya itu stabil ya, metodenya itu stabil. Oke, kita coba aplikasikan ke masalah kita yang pertama ya. Jadi persamaan Cauchy-nya saya ambil saja contoh persamaan transport di mana saya punya kecepatannya alfa gitu ya. Jadi harusnya solusinya itu berupa fungsi U, fungsi fx yang bergerak ke arah kanan dengan kecepatan positif alfa gitu ya, kecepatan alfa. Nah, kita tahu solusi eksaknya ini ya. Oke. Kalau masih belum yakin dengan solusi ini, bisa dibuka lagi catatan PDP-nya atau kalian substitusikan saja ini ke sini, ke PD-nya dan ke syarat awalnya. Kalau memenuhi berarti itu betul solusinya ya. Jadi saya tidak perlu mengulangi bahwa ini adalah solusi dari persamaan transport ini ya. Kita aplikasikan dulu untuk skema forward time, backward space. Jadi forward time waktunya maju, space-nya, spasialnya itu mundur. Nah, jadi T-nya maju, X-nya mundur. Biasanya ini kita sebut juga, ada yang menyebut dengan skema Upwind atau skema Courant-Isaac-Riesz gitu ya. Jadi kalau ketemu skema menyelesaikan persamaan transport dengan skema Courant-Isaac-Riesz, artinya itu pakai FDBS. Jadi ya ini istilah-istilah saja. Jadi kalau kalian mau cari referensi lebih lanjut bisa menggunakan kata kunci FTBS atau kata kunci Courant-Isaac-Riesz atau Upwind ya. Oke, jadi intinya untuk metode beda hingga itu kita punya variabelnya dua ya, X dan T. X-nya variabel spasialnya, space-nya itu kita bagi menjadi Nx buah titik diskrit gitu ya, dengan lebar sub intervalnya adalah delta X. Kemudian untuk ini kenapa saya nggak bisa pakai ya, biasanya di sini ada pilihan ini ya. Jadi di sini T-nya itu juga dibagi menjadi NT buah titik diskrit gitu ya. Kita pastikan dulu dia mau dijalankan dari waktu 0 sampai waktu berapa. Nggak mungkin negatif ya untuk T-nya, selang T-nya, karena ini ngomongin waktu untuk T-nya.
Sedangkan untuk spasialnya itu mungkin tidak mulai dari 0 juga bisa. Jadi saya mulai dari negatif L boleh, negatif 2L juga boleh ya. Nanti menyesuaikan, X-nya di sini akan menyesuaikan. Nah, kita akan mencari nilai UJN ya, nilai UJN. Kita gunakan skema FTBS. Saya tahu persamaan transport saya tadi apa? UT plus alfa UX sama dengan 0. Skema time, forward time kita gunakan di turunan U terhadap T. Jadi T-nya UT-nya maju ya. Ini kalian bisa lihat indeks T-nya itu maju. Jadi saya gunakan N plus 1 dan N. Sedangkan untuk spasial X-nya itu saya gunakan mundur. Jadi saya gunakan titik J dan J-1, bukan J plus 1 dan J. Karena kita gunakan backward, artinya mundur. Kalau sekarang saya mau cari tahu yang J, maka saya mundur satu step ke belakang, saya pakai J-1. Untuk waktunya, saya gunakan waktu di N. Gitu ya. Kemudian ini kita bisa tata ulang, sehingga saya bisa dapatkan yang ini. Untuk menghitung J di N plus 1, di N berikutnya, saya butuh untuk tahu nilai J di N, untuk tahu nilai J-1 di N dengan C-nya adalah alfa delta T per delta X ya. Ini stensilnya. Jadi kita bisa lihat di sini X-nya itu saya bagi menjadi NX buah titik gitu ya. Jadi ada titik 1, titik 2. Kalau di Octave atau MATLAB kita nggak punya indeks 0 ya. Jadi saya mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai NX. Kemudian yang untuk titik T-nya kan dengan menggunakan indeks N, itu saya punya 1, 2, 3 sampai NT gitu ya. Oke, dari persamaan diferensial parsialnya kita tahu nilai awalnya berupa fungsi fx. Artinya ketika T-nya 0. Nah, artinya apa? Ketika T-nya 0 atau T-nya 1 di sini ya. Ini saya bisa tahu nih, semua nilai di titik sini, di titik yang ini, di titik yang ini, di titik ini sampai NX. Jadi untuk semua titik grid yang ada di sini saya tahu nilainya gitu ya. Saya agak kesulitan karena saya nggak bisa mengoret-oret. Bentar ya. Oh iya, karena saya pakainya Adobe Reader ya. Oke, jadi ya. Oh, atau saya ganti yang ke sini. Bentar. Apalah, kayak gini aja ya. Oke, jadi di sini saya bisa tahu semua nilai titik di sini. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk di N2 itu saya bisa hitung dari yang diketahui di sini gitu ya. Jadi untuk di N3, nah saya bisa dapatkan titik P ini dari grid yang di bawahnya. Jadi titik hitam yang di sini itu saya bisa dapatkan nilainya dari titik yang sebelah sini dan di sini. Ini adalah titik UJN. Ini adalah titik UJN, ini adalah titik UJN plus 1, ini adalah titik UJ-1N ya. Jadi saya tahu informasi UJ-1N, saya tahu informasi JN, maka saya bisa mendapatkan nilai dari U di JN plus 1. Sudah dapat. Begitupun seterusnya, berarti titik grid yang di sini saya dapat dari sini dan di sini, yang di sini saya dapat dari sini dan di sini, gitu ya. Oke. Kemudian kita bisa menghitung, berarti artinya saya bisa dapat sampai yang di sini ya. Titik yang di sini saya bisa dapat dari di sini dan di sini. Terus yang di sini bagaimana, Bu? Ini berarti kan nggak bisa dapat karena saya nggak tahu nilai di sini. Artinya nggak ada nilai grid di sini ya. Jadi sebagaimana saya bisa dapat di sini? Biasanya kita gunakan untuk skema FTBS untuk persamaan transport, kita gunakan nilai di ujung sebelah sini 0 gitu. Jadi kita asumsikan bahwa titik syarat batas kirinya 0 gitu. Lalu bisa kita hitung yang titik di sini dengan menggunakan nilai yang di sini gitu kan ya. Nilai yang di sini saya bisa dapat dari di sini. Sehingga semua titik gridnya nanti akan tahu nilainya. Nah, perhatikan bahwa saya tidak butuh syarat batas kanan dan sebetulnya secara konsep di persamaan diferensial parsialnya itu kita tidak tahu ya, kita tidak menggunakan syarat batas kanan atau tidak kita tuliskan di sini. Jadi kalau kalian
lihat lagi yang di sini, saya hanya punya syarat awal dan saya tidak menuliskan syarat batas kiri ataupun syarat batas kanan. Tetapi untuk perhitungan numerik menggunakan FTBS saya membutuhkan syarat batas kiri. Artinya harus saya asumsikan gitu ya bahwa nilainya berapa. Apakah harus 0, Bu? Boleh nggak kalau ada syarat batasnya saya gunakan nilai yang lain? Sebetulnya ini ada konsepnya sendiri ya. Jadi bisa jadi digunakan syarat batas kiri yang lain. Tentunya artinya nanti akan ada perbedaan gitu. Jadi kalau kita pakai do U per do X-nya yang sama dengan 0 nanti ada artinya sendiri gitu ya. Jadi sekarang untuk mudahnya kita pakai saja syarat batas kirinya 0 gitu ya. Dan kita tidak perlu syarat batas kanan, dan syarat batas kiri hanya untuk perhitungan secara numerik. Jadi bukan secara konsep persamaan diferensial parsialnya. Gitu ya. Nah, gambar ini kita sebut sebagai stensil dari metode beda hingga untuk persamaan transport yang menggunakan skema FTBS. Ini namanya stensilnya. Gambarannya kayak gimana gitu. Kemudian kita tadi menurut teorema ekuivalensi Lux bahwa metode numerik itu disebut atau akan konvergen ke solusi eksak jika dia stabil ya. Nah, ini kita akan bahas penggunaan atau implementasi dari metode kestabilan von Neumann. Saya lanjutkan di video pembelajaran kedua ya.